Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nahum, pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga pasal yang kedua ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Godly Family yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Menyerang umat Tuhan berarti menyerang Tuhan sendiri. Dan pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan bertanya kepada Niniwe, apakah maksudmu menentang Tuhan? Niniwe dianggap merancang kejahatan terhadap Tuhan. Tuhan menganggap kejahatan yang dilakukan kepada Yehuda adalah kejahatan yang dilakukan langsung terhadap Tuhan. Tuhan akan membalaskan kejahatan tersebut dengan menghabisi Niniwe sampai tuntas. Kekuatan Asyur pada waktu itu sangat luar biasa, yang digambarkan dengan mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya. Tetapi Tuhan dengan mudah membinasakan mereka. Tujuannya menghancurkan Niniwe supaya ia meninggikan kembali umatnya yang telah direndahkannya. Murka Tuhan memang mengerikan, tetapi murka Tuhan terhadap umatnya diikuti dengan belas kasihannya. Meski dalam murkanya Tuhan menghukum Yehuda dengan membiarkan mereka ditindas oleh Asyur, tetapi sekarang Tuhan akan memulihkan mereka dan memutuskan belenggu yang mengikat umatnya. Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub yang telah dirusak oleh Asyur. Tuhan akan menghancurkan Asyur yang kuat dan sombong dengan membuat mereka tidak memiliki keturunan yang menyandang nama mereka, menghancurkan semua berhala sembahan mereka, dan menghancurkan hidup mereka. Kehancuran Asyur merupakan kabar damai sejahtera bagi umatnya. Tuhan yang kudus dan adil tidak membiarkan manusia berdosa lolos dari hukuman, termasuk ketika umatnya berdosa. Tuhan dapat memakai orang fasik menjadi alat menghakimannya terhadap umatnya. Ketika murkanya terhadap umatnya telah padam, Tuhan kembali membela dan memulihkan umatnya. Ingatkah kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Karya salib Kristus itulah pembelaan Tuhan kepada kita. Salib Kristus adalah lambang kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Karena salibnya lah relasi kita dipulihkan dengan Allah. Kita yang berdosa, kita yang bobrok dan tidak layak ini Tuhan layakkan, Tuhan sayangi dan Tuhan kasihi. Karena itu berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang murkanya terhadap umatnya hanya sesaat, tetapi kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih setiamu kepada kami, sehingga kami yang berdosa, yang bobrok, dan yang tidak layak ini Engkau kasihi, Engkau sayangi, dan Engkau layakkan. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kami boleh dibentuk agar semakin hari semakin indah, semakin serupa denganmu. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.